Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi. Nah, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita di hari kiamat. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa nama Ibn Taimiyah? Siapa nama Ibn Taimiyah? Abul Abbas Taqiyuddin. Masya Allah, lengkap ya. Nah, kunyah beliau adalah Abul Abbas. Nah, Abul Abbas. Apa arti Abbas? Ya, Abbas salah satu nama dari nama-nama singa. Ya, banyak nama singa itu, Haidar, Usama, nah, kemudian Shuraish, Asad, Hafs. Banyak, ada 600 nama untuk singa dalam bahasa Arab. Beliau kunyahnya Abul Abbas, nama beliau Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdis Salam. Ya, Ibnu Taimiyah itu julukan untuk beliau dan untuk kakek beliau Abdus Salam itu. Abdus Salam pun dijuluki dengan Ibnu Taimiyah. Ya, tetapi yang lebih terkenal adalah sang cucu ini, yaitu Ahmad Ibn Abdul Halim. Ya, mereka keluarga beliau keluarga ulama. Nah, sedangkan Taqiyuddin itu julukan dari keluarga beliau yang tidak disukai oleh Ibnu Taimiyah sebenarnya. Ya. Jadi penamaan dengan bernisbat ke ad-din itu muncul di tahun 400-an Hijriah. Itu tidak dikenal di zaman salaf nama yang diakhiri dengan ad-din. Ya, seperti Fakhruddin atau Qamaruddin, Tajuddin, yang seperti ini Taqiyuddin. Nah, ini nama yang itu muncul di tahun 400-an Hijriah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau menghukumi makruh untuk bernama dengan nama yang dinisbatkan ke ad-din. Ya, jadi nah, itu hukumnya. Nah, Ahmad, tapi beliau mengatakan keluargaku yang memasyhurkannya Taqiyuddin itu. Padahal beliau sendiri tidak lapang dengan penyebutan Taqiyuddin untuk beliau. Nah, kita lanjutkan setelah selesai kita dalam pembahasan
amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib. Apa itu? Amalan terbaik Abu Abyan setelah amalan wajib. Amalan terbaik setelah amalan wajib. Ya? Apa? Zikir, zikrullah. Terus apa lagi? Zikrullah itu masih sedikit umum. Dikerucutkan lagi alif. Nah, apa itu? Thalabul ilm. Belajar ilmu agama. Ya. Itu bagian dari zikrullah sebenarnya, dan secara umum betul. Amalan terbaik setelah al-wajibat adalah zikrullah. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga dalam kitab ini, yaitu pertanyaan dari Asy-Syaikh Abdul Qasim As-Sabtil Maghribi bi arjahil makasib, yaitu mata pencaharian terbaik. Bagaimana seseorang dia bisa menempuh untuk dunia yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan berkah untuk dunia dan akhiratnya, dan membuat dia qanaah, merasa cukup. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama dari penghasilan yang baik itu maksudnya adalah demikian, yaitu dia mendapatkan ridho Allah ketika dia mencarinya, maksudnya pada yang halal, dan berberkah harta tersebut untuk dunia dan akhiratnya, dan membuat hati dia qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah berikan untuknya. Baik. Di sini dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, sedangkan mata pencaharian terbaik yang pertama yang perlu diperhatikan sebelum beliau sebutkan, ya, apapun pekerjaan tersebut, apapun mata pencahariannya, semuanya harus mempunyai pondasi, kaidah, landasan yang dia pegang. Yang pertama adalah fatawakkul 'ala Allah. Yang pertama adalah dia bertawakal kepada Allah. Nah, bertawakal kepada Allah ini bagian yang sangat penting ketika seseorang dia mencari rizki, ketika seseorang dia bekerja, berdagang, bertawakal kepada Allah. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak bisa membalikkan kelopak mata dia, apalagi menggerakkan seluruh sendi tubuhnya. Untuk kelopak mata dia aja nggak bisa dia balikkan kalau bukan karena sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua bahkan kecenderungan hati kita mau mengucapkan la ilaha, Allah ingatkan kita untuk berzikir, Allah ingatkan kita untuk sholat, dikuatkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuat hati kita membenci maksiat, membenci kekufuran, membenci kesyirikan, itu adalah taufik, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan dari Allah semua itu. Baik. Karena itu seseorang dia wajib untuk bergantung penuh, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia ini. Ya. Jangan sampai dia bergantung kepada makhluk sekalipun makhluk tersebut mampu untuk memberikannya secara zahir. Jadi seperti ini. Apa hukum kita minta tolong kepada saudara kita? Apa hukum kita isti'anah, ya, meminta pertolongan kepada saudara kita? Misalnya minta tolong diambilkan air, seperti halnya Rasulullah SAW, atau Utsman bin Affan minta didatangkan air wudhu kepada Humran. Nah, baik. Anas bin Malik, ya, Rasulullah SAW, baik. Ya, saya ingat Utsman bin Affan, ya, yang minta untuk didatangkan air wudhu. Nah,
Jadi minta tolong nih kepada makhluk nih. Selama itu bisa dilakukan oleh makhluk, ya selama itu bisa dilakukan oleh makhluk, minta didatangkan air wudhu bisa, ya maka yang demikian hukumnya mubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, saling tolong menolonglah, bekerja samalah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Tetapi untuk bergantung, bersandar kepada makhluk sekalipun untuk yang makhluk tersebut bisa lakukan, mendatangkan air wudhu misalnya, kita bersandar nih kepada makhluk nih. Ah bisa lah si fulan mah. Ah masa kayak gitu aja nggak bisa. Jadi ada ketawakalan hati dia kepada makhluk tersebut. Yang makhluk tersebut bisa mendatangkan air, bisa. Ya, itu hukumnya haram. Sekalipun itu untuk perkara yang mubah. Diulangi lagi ya. Ya, jadi tawakal, bersandar, penyandaran hati itu kepada makhluk hukumnya haram. Dia harus lakukan penyandaran tersebut hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Ya. Baik. Dicontohkan juga oleh Syekh Abdul Rahman dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin dalam kitab Thalathatul Usul ya. Seperti misalnya seorang anak yang dia butuh pertolongan dari ayahnya. Tetapi dia tidak boleh, tadi pertolongan tadi ta'awun, Anda bilang minta pertolongan tadi hukumnya apa? Mubah kalau seandainya itu mampu. Tetapi untuk menyandarkan, bergantung hati tersebut kepada makhluk, itu hukumnya tidak boleh. Misalnya kita minta uang kepada ayah kita 50.000, 20.000, mudah ayah kita untuk memberikan pinjaman uang atau memberikan uang tersebut kepada kita, bahkan dengan rasa cinta, dengan rasa sayang, orang tua kita memberikan uang tersebut dan dia mampu. Tetapi untuk bersandar sampai bergantung, gampang lah saya mah gampang, nanti tinggal pinjam uang aja sama ayah saya misalnya. Nah, ketergantungan hati kepada orang sekalipun yang dimungkinkan, yang sangat mungkin bisa membantu kita, itu hukumnya tidak boleh. Gitu ya. Nah, jadi bergantung penuh itu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena hati mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Nah, jadi jangan mengandalkan siapapun. Jangan sampai seorang dia bertumpu dalam hal dunia, dalam hal ibadah sekalipun itu kepada makhluk. Kalau dalam hal ibadah apa? Jangan seorang sampai bertumpu pada hafalannya, kecerdasannya, kesehatan tubuh dia untuk bisa ruku, untuk bisa sujud, baca Al-Fatihah, itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya wa iyyaka nasta'in itu masuk dalam wa iyyaka na'budu. Masuk. Tetapi kenapa kok disendirikan iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu adalah ghayah. Adalah inti, adalah tujuan. Kita diciptakan oleh Allah untuk kita beribadah dan tidak mungkin kita untuk bisa mewujudkan hikmah. Nah, tidak bisa kita mewujudkan hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita sholat, tidak bisa kita sujud, tidak bisa kita puasa, tidak bisa kita ini dan itu kecuali atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya dalam ayat ini juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita sholat itu harusnya kita ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di surat Asy-Syu'ara, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah engkau kepada yang maha hidup lagi maha penyayang, yang dia melihatmu ketika engkau berdiri sholat dan dia yang melihatmu pula ketika engkau tersungkur sujud. Maksudnya ketika kita sholat, ketika kita sujud pun harus kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi jangan sampai bersandar pada tubuh sehat kita, kecerdasan hafalan zikir-zikir kita, jangan. Kapan Allah mau bisa Allah cabut itu.
ya hilang, lupa kita Al-Fatihah, lupa kita gerakan salat. Bisa. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja Allah Subhanahu wa taala katakan demikian, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka alaina nasira. Andaikan kami kehendaki ya Muhammad, kami akan cabut apa yang sudah kami wahyukan kepada engkau. Ya. Andaikan kami mau, kami akan cabut apa yang sudah kami wahyukan kepadamu. Hilang lagi Al-Qur'an, Al-Fatihah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal turun wahyu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menghafal Quran kan, maksudnya wahyu hafal gitu. Dan diantara caranya kan dengan kita mengulang-ulang bacaan tersebut. Nah, ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu, misalnya, contohnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, Rasulullah pun langsung mengikuti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Langsung Rasulullah mengikuti dengan lisan beliau seperti itu. Ya, ayat kedua, ayat ketiga, seperti itu Rasulullah SAW melakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lisanmu untuk engkau terburu-buru menghafalnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kata Allah, kami yang menjamin Al-Qur'an tersebut terkumpul pada hatimu dan kau bisa langsung membacanya. Jadi anugerah dari Allah langsung. Yang membuat Rasulullah hafal Quran adalah Allah, tidak perlu Rasulullah capek-capek untuk menirukan wahyu dari Jibril. Langsung Al-Quran tersebut dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bisa juga Allah Subhanahu Wa Taala mencabut kapanpun wahyu tersebut dari hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat surah Isra tadi yang saya sampaikan. Ya. Dan begitu juga sebenarnya para ulama. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha la yantazi'u ilm intiza'an min sudurir rijal walakin bimautil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari dada-dada para ulama yang Allah mampu. Tadi ya sampaikan ya. Hadisnya sudah, ayatnya sudah ya. Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada para ulama begitu saja. Yang Allah bisa enggak tadi? Bisa. Tetap walakin bimautil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Ya, dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Baru tahun kemarin berapa banyak ulama meninggal dalam waktu yang berdekatan. Ya, Syekh Mu'ad Asy-Syamri hafizahullah taala beliau menyebutkan di saat Syekh Muhammad Ibrahim meninggal, ya, kemudian Syekh Muhammad Aman Al-Jami meninggal, itu ulama-ulama besar meninggal dalam waktu yang tidak berjauhan. Hitungan bulan, ada yang hitungan setahun. Seperti misalnya Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau meninggal tahun 99, 98 atau 99-an. Kemudian 7 bulan setelah itu meninggal Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian meninggal tahun 2001 awal itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tahun 2001 tengah bulan Juli Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Enggak berjauhan. Ya. Beberapa tahun kemarin juga banyak, enggak tahun kemarin, banyak ulama meninggal tidak hitungan bulan. Ulama-ulama Madinah banyak yang meninggal. Baik. Walakin bimautil ulama, Allah ingin mencabut, Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sampai tidak tersisa lagi seorang alim, maka orang-orang menjadikan orang bodoh sebagai ulama. Fasu'ilu, mereka ditanya nih, orang-orang yang enggak tahu agama ini ditanya tentang agama. Fa'aftau bighairi ilm, dan mereka pun tidak segan juga untuk menjawab tanpa ilmu. Fadhallu wa dhallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Baik. Ya. Nah, jadi dari sisi ibadah kita harus bertawakal kepada Allah. Ya, sebagaimana pula dalam sisi dunia kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati orang, ya, untuk mau memperkerjakan kita adalah Allah. Yang menggerakkan hati konsumen untuk membeli barang dagangan kita pun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita bertumpu pada kecerdasan kita, pada ketawakalan, pada kekuatan kita, kehebatan kita. Nah, sedikit pun itu jangan. Ya, karena yang demikian adalah perbuatan Qarun yang Allah Subhanahu wa taala
binasakan Qarun dengan kecerdasannya. Ya, Allah binasakan Qarun dengan kecerdasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menukilkan ucapan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan hartaku melimpah semua ini karena kecerdasanku, karena ilmuku. Ala ilmin indi. Berbeda kan ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan para setan, ya, para setan, ada jinnya juga, ada jin baiknya juga. Jadi nggak semua jin itu setan ya. Setan itu adalah ada dari manusia dan ada dari kalangan jin wasyayatin. Tetapi yang diperkerjakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ada yang dari kalangan setannya. Malah paling banyak dari kalangan setannya. Jin-jin jahatnya. Ya yuhal mala ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman di surat An-Naml, wahai para pejabat kerajaan, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba, ya, sebelum mereka datang kepadaku dengan menyerah. Ya, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taqum min maqamik. Kata Ifrit, aku akan datangkan singgasana tersebut sebelum engkau berdiri. Coba dari Syam ke Yaman itu berapa? Ke Madinah aja 1 bulan tuh. Dari Madinah ke Yaman bisa 1 bulan juga tuh. Jadi 2 bulan perjalanan kalau normal. Ya, 2 bulan perjalanan itu kalau normal. Ini sebelum kau berdiri kan nggak nyampe 2 detik juga ya. Berdiri seorang dari duduk ke berdiri nggak nyampe 2 detik juga. Qala ladzi 'indahu ilmu minal kitab. Berkata yang diberi ilmu dari kitab. Nah, bisa jadi ini jin yang soleh gitu, jin yang baik. Ya, ada yang mengatakan itu pun malaikat. Ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Aku akan datangkan sehingga sana sahabat tersebut sebelum engkau membalikan kelopak matamu. Ya, 1 detik aja kita bisa 5 kali ngedip tuh. Ya, 5 kali atau lebih ngedip. Baik. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana sahabat tersebut ada di hadapan beliau, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Jadi tidak mengatakan ini memang aku hebat karena kerajaanku, aku punya anak buah banyak, mereka bisa untuk melakukan apa yang ku minta. Enggak kayak gitu. Ya. Jadi menisbatkan semua kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkur am akfur. Dilanjutkan lagi oleh Nabi Sulaiman untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Maksudnya nikmat yang Allah berikan ini bisa menjadi sebab kufurnya seseorang, bisa menjadi sebab syukurnya seseorang. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kenikmatan seperti itu, ya, Nabi Sulaiman tahu ini Allah mengujiku nih. Apakah aku syukur atau aku kufur? Ya, jangan dikira kebaikan, jabatan, ya, popularitas, harta, keluarga, nikmat yang itu zahir. Jangan dikira itu bukan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Ya, dengan kenikmatan dan musibah kami uji kalian itu. Ya, bukan ujian itu hanya dengan kesulitan saja, musibah, rasa sedih, galau, bukan. Ya, ujian tersebut juga diantaranya adalah kenikmatan-kenikmatan. Baik. Kami uji kalian, ada waliyabluwani ashkur, bukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan yang itu adalah fitnah untuk kalian. Godaan, ujian untuk kalian. Baik. Nah, ya. Nah, jadi ini yang pertama diperhatikan adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga sedikit ya. Nabi Yusuf alaihi wasallam ketika beliau diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mesir. Aziz itu sebagian ulama mengatakan itu hanya sekedar menteri. Ya, tetapi
sebagian ulama seperti Ibnu Mulakin mengatakan aziz itu adalah raja. Sekarang seperti ini. Raja dari suku Akbat. Akbat Egypt, Kipti. Raja dari suku Kipti, julukannya adalah Fir'aun. Semua raja dari suku Kipti adalah Fir'aun, Ramses. Ya, misalnya dari Romawi semuanya adalah Kaisar. Semua Persia Kisra, semua Habasyah Najasyi, semua kaum mukminin dipimpin oleh Amirul Mukminin. Nah, Amirul Mukminin. Nah, untuk bangsa Kipti di Mesir adalah Fir'aun. Ya, dan yang menguasai Mesir pada saat itu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam adalah bangsa Heksos. Ya, apa namanya? Aziz. Nah, ini yang dirajakan oleh Ibnu Mulakin untuk raja Mesir yang itu bukan dari suku Kipti, bukan dari suku Akbat, Egypt, itu adalah Aziz. Ya. Nah, mana juga dalil dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin." Ya. Wahai Rabb, Engkau telah memberikan untukku kekuasaan, mulk, kerajaan ini. Nah, berarti di sini apa? Ya, berarti di sini Nabi Yusuf alaihissalam beliau menisbatkan kebaikan yang beliau rasakan pada saat itu, jadi kekuasaan, ya, itu semua dilimpahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ataitani minal mulk. Nah, ini pula dikatakan raja Nabi Yusuf itu. Nah, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau ajarkan aku ilmu tentang takwil mimpi. Jadi semua dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi rukun syukur ada 3, apa saja itu? Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kalau dia tidak menjalankan 3 hal ini. Yang pertama apa itu? Ya, menisbatkan semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan saya karuhun, saya hebat. Enggak. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah mengucapkan kata syukur terbaik itu alhamdulillah, diperbanyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ketiga, memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di awal di sini, fatawakkul 'ala Allah, bertawakallah engkau kepada Allah dalam mencari rezeki. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yurzaqut tayr, la razaqakum kama yurzaqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Nah, ini coba kata Rasulullah, ya. Andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana burung diberi rizki oleh Allah. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung ini dia pergi dari sarangnya dalam keadaan perut kosong dan dia kembali dalam keadaan terisi penuh. Ya, tuh kan modal tawakal doang. Enggak. Burung emang diam aja di sarang. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Rasulullah SAW, burung ini dia pergi dari sarangnya mencari makan, bertawakal dia kepada Allah. Ya. Dia nggak pakai laptop, dia nggak pakai taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dan dia pulang ke sarangnya dalam keadaan perut penuh. Ya, coba baru dengar juga ikan paus, dia 1 hari makannya perlu berapa ton ikan. Itu ikan paus 1 hari harus berapa ton ikan tuh. Maksudnya yang memberi makan mereka di dalam lautan, yang memberi makan kita di sini sekarang ini. Bahkan yang memberi makan ulat-ulat di dalam
di dalam tanah, di dalam lumpur, mereka mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pula kepada kita. Jadi tawakal kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wathiqah bikifayatihi. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi rukun dalam mencari nafkah, ya, athiqah bikifayatihi. Kita yakin betul Allah akan memberikan kecukupan untuk kita. Kita yakin betul Allah akan memberikan kecukupan untuk kita. Thiqah billah, ya, kita percaya kepada Allah. Nah, bikifayati, Allah akan memberikan kecukupannya kepada kita. Baik. Thiqah ini kalau misalnya ada seorang yang bisa kita andalkan untuk segala sesuatu, nah itu orang ini thiqah bagi kita. Ya. Kabarnya benar terus, perbuatannya tepat terus, kebijakannya, ini thiqah bagi kita. Ya, kalau perawi dikatakan thiqah apabila terkumpul padanya dua syarat. Seorang perawi boleh diambil hadisnya, ilmunya itu dengan dua syarat. Yang pertama adalah adalatul rawi, yang kedua adalah dhabtur rawi, tamamud dhabt. Yang pertama adalah adalatul rawi, seorang perawi dia haruslah adil. Adil selain dia muslim akil baligh, ya, dia keburukannya atau kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Kebaikannya dalam agama, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam ibadah itu jauh lebih banyak daripada keburukannya atau kesalahannya. Mana mungkin ada orang nggak salah dalam bermuamalah? Pasti ada yang salah kan? Dalam bermuamalah, salah dalam ibadah, salah mesti ada salah, mesti ada khalal. Khalal itu mesti ada cacat, nggak ada manusia yang sempurna. Karena itu definisi yang sahih dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang namanya seorang itu baik agamanya adalah yang kebaikannya jauh melampaui keburukannya. Begitu. Ya, bukan artinya seorang yang baik, yang adil itu, yang adil, dikatakan adil adalah dia yang menjauhi dosa besar. Dia yang tidak pernah mendekati dosa kecil. Dia yang bisa menjaga khawarimul muru'ah, wibawa, citra. Ada manusia kayak gitu. Duwong. Tahu duwong? Duduwong. Nyari Sunda di dia banyak. Sanes jalmi kieu mah. Ya, sanes jalmi. Du artinya bukan, wong artinya jalma. Sanes jalmi notara nggak pernah salah, nggak pernah terjatuh pada dosa besar. Ini definisi sebagian ulama mustalah hadis. Ya, nggak mungkin ini kata Imam Syafi'i, kata juga Asy-Syaukani. Baik. Satu lagi. Nah, nggak mungkin ada orang seperti ini. Mana juga ada ulama yang terbebas dari dosa besar dan dosa kecil. Begitu ya. Nah, orang yang tidak pernah jatuh pada dosa besar, yang tidak pernah melakukan dosa kecil, dan dia bisa menjaga wibawa, barulah itu adil dan kita belajar kepada orang tersebut. Mana ada orang kayak gini, malaikat yang kayak gini. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia yang kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya. Dan dilanjutkan oleh Imam Syaukani, ditambahkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, yang apabila kita mendengar kabar darinya, hati kita tenang. Yang apabila kita mendengar kabar darinya, hati kita tenang. Nggak bilang coba cek lagi. Nah, itu enggak tuh. Kalau misalnya dia bilang coba cek lagi, nah itu benar enggak thiqah tuh. Ya, hati kita kan mungkin ada beberapa orang karena sering bohong, kita pun sering dibohonginya. Nah, kita jaga jarak nih. Jadi setiap ucapan dia tuh enggak kita benarkan nih. Nah, dia enggak thiqah, enggak bagus agamanya bagi kita. Nah, ini yang pertama ya. Yang kemudian yang kedua adalah yang tamud dhabt, yang sempurna hafalannya. Bukan artinya enggak pernah salah. Misalnya hafalan dia 100, dia salah cuma 1 atau 2, itu dikatakan thiqah, sempurna hafalannya. Kalau misalnya salah yang sampai 20, itu enggak tuh. Dia enggak thiqah, dikatakan soduk. Dikatakan soduk, masih bisa diterima juga hafalan, cuma enggak kuat. Ya. Nah, kalau misalnya 60 benarnya, 40 salahnya, dhaif. Ya, itu dhaif itu.
65 benarnya, 35 salahnya, itu dhaif, nggak dipakai. Apalagi kalau seandainya benarnya 50-50, kemudian 40, wah itu sayyul hifz. Hafalannya kacau beliau. Kacau balau ya. Nah, jadi ini tingkatan ulama di ilmu hadis, siapa yang dita'dil. Atau tahu ta'dil? Ada jarh, ada ta'dil. Jarh adalah seorang perawi ini nggak bisa diterima lagi periwayatannya. Itu jarh. Itu kan 10 sebabnya. 10 sebabnya. 5 kembali ke agama, 5 kembali ke hafalan. Ya. Baik. Nah, kalau ta'dil tadi ada suhbah sahabat Nabi, ada thiqatun sabtun, thiqatun hafidh, ada soduk. Hanya ini saja ta'dil. Ya. Nah, sedangkan dhaif itu bisa banyak. Yang paling parahnya adalah kadzdzab. Seseorang kalau sudah dikatakan kadzdzab, sudah enggak diterima lagi. Atau muttahamun bil kadzib. Seseorang dituduh berdusta. Maksudnya apa? Dia ini pernah bohong. Kalau ngomong, kalau cerita, kalau bercanda bohong. Nah, dia dikatakan muttahamun bil kadzib. Dia tertuduh untuk membuat hadis palsu. Padahal dia nggak pernah berbuat hadis palsu, tetapi dia tertuduh untuk membuat hadis palsu. Hadisnya ini tingkatannya setelah maudhu itu matruk atau matruh, dia udah nggak dipakai sama sekali. Kita di mana nih ya? Makanya Syekh Muqbil rahimahullah taala, mereka para ulama zaman sekarang aja, mereka mengatakan, entah kalau kita ini di zaman para salaf, kita ini udah matruk, kita nih matruk itu udah ditinggalkan, udah nggak dipakai hadisnya udah. Itu Syekh Muqbil yang mengatakan. Baik. Barakallahu fikum. Kita kembali ya, itu definisi thiqah ya. Thiqah itu terpercaya artinya. Ya. Nah, kita ini harus thiqah billah. Kita harus percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah. Orang yang hampir mirip ini. Wa thiqah bi kifayati wa husnudzon bihi. Di sini dilanjutkan lagi oleh Syekhul Islam, wa husnudzon bihi, dan kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung apa yang diprasangkakan hambaku terhadapku. Andaikan hambaku berprasangka baik terhadapku, maka dia akan mendapatkanku seperti itu. Ya, jadi kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Nah, dan tadi ya, wasiqah bi kifayati, kita percaya penuh kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kayak gini, Rasulullah SAW telah berdoa 3, tidak Allah kabulkan 1. Yang pertama, ya Allah jangan engkau matikan umatku karena kelaparan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita sholat duha, dengan kita sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan dia di hari itu. Kita membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, maka Allah akan cukupkan kebutuhan kita di malam itu. Allah akan jaga kita, Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Ya kafatah, makna kafatah artinya Allah akan cukupkan kebutuhannya, Allah akan lindungi, itu maknanya. Jelas insyaallah. Nah, kita yakin dengan itu semua. Itulah wasiqah bi kifayati. Ya. Baik, kemudian kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah ba'da al-isya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatu Sughra di Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, wa amma arjahul makasib, sedangkan mata pencaharian yang terbaik, fatawakkul 'ala Allah, maka hendaknya seseorang dia bertawakal kepada Allah, bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Wathiqah bi kifayatih, dan dia percaya
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhannya. Nah, wa husnudzan bihi, dan hendaknya seorang hamba dia selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak atau sedikitnya rizki yang Allah berikan, kita harus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang seseorang kurang husnudzannya kepada Allah ketika kurang rizkinya, sulit keadaannya. Padahal justru Allah tahu yang terbaik untuk dia. Ya, karena banyak orang gagal menjadi orang kaya ya. Apa maksudnya gagal menjadi orang kaya? Dia lupa dari ibadah. Dia lupa dari hukum syariat. Dia lupa dengan orang tuanya, dia lupa dengan kerabatnya, dia lupa dengan ilmu agama. Ya, ini mereka yang dikatakan gagal dengan kekayaan yang Allah berikan kepada dia. Allah sayang kepada seorang hamba, dan sangat mungkin ketika dia diberikan kekayaan, dia akan jatuh dalam kegagalan tersebut. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan harta kepada sebagian orang karena cinta Allah Subhanahu wa taala, karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ya, jadi selama seorang hamba dia berada di jalur syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sayang kepada dia. Ketika seseorang sudah dia keluar dari jalur syariat Allah Subhanahu wa taala, mau dia dalam keadaan banyak atau dalam keadaan sedikit hartanya, maka dia berada pada murka Allah. Ya. Nah, Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia, sekalipun hartanya melimpah. Baik. Nah, jadi kita selalu berhusnudzan kepada Allah. Banyaknya harta yang Allah titipkan kepada kita, di sana banyak hak orang-orang dari kita. Sedikit harta yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita, agar kita tidak lupa dari syariatnya, lupa dari agamanya, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dzalika annahu yanbaghi lil muhtam bi amri rizq. Nah, kemudian beliau lanjutkan, dan sepantasnya bagi mereka yang yang fokus pada perkara rizki, ya, mereka yang serius dalam mencari rizki, ayyalja fihi ilallah wa yad'u. Ini masih dikasih manhajnya nih. Ini masih belum rizki apa nanti, belum ada pencarian apa. Ini namanya manhaj dalam mencari rizki. Tadi sudah 3. Apa tadi yang pertama? Tawakal. Yang kedua, thiqah bikifayatih. Yang ketiga, husnudzan billah. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang keempat masih juga nih. Masih manhaj juga nih. Wa dzalika annahu yanbaghi lil mutabbi' bi rizq. Untuk mereka yang serius dalam perkara rizki, mencari rizki, ayyalja fihi ilallah wa yad'u. Hendaknya dia kembali kepada Allah dan berdoa kepadanya. Kembali kepada Allah dan berdoa kepadanya. Nah, berdoa karena semua itu di bawah pengaturan Allah. Ya, seseorang berada di masa jaya-jayanya, bisa saja dia kemudian jatuh. Seseorang dia berada di di tempat benteng yang kokoh, bisa saja tenggelam. Ya, dan dengan benteng-bentengnya tersebut, seperti yang Allah berikan pada Qarun. Jadi semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, kullukum ja'i' illa man at'amtu fasat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu kelaparan kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah kalian makan kepadaku, aku kasih kalian makan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang kecuali yang aku kasih pakaian. Mintalah kalian pakaian kepadaku,
aku kasih kalian pakaian. Nah, jadi semuanya kembalikan kepada Allah, berdoa, banyak berdoa dan man sarrahu ayastajiballahu du'aahu fi syiddah falyuktsirid du'a fir raha. Siapa yang ingin seseorang dikabulkan doanya di saat sulit, maka perbanyaklah doa di saat dia lapang, ya. Dan sering tentunya kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang lapang, di saat kita sedang kuat-kuatnya, di saat kita sedang sehat-sehatnya, di saat kita sedang ada-adanya. Nah, padahal untuk kita sarapan besok misalnya, untuk kita ada pakaian besok, ya untuk bisa ada makan siang besok, kita harus banyak berdoa tuh. Untuk Ramadan nanti sahur, kemudian untuk buka puasa. Nah, mungkin ada yang belum pernah berdoa. Ada yang belum pernah berdoa. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk makan malam ini. Ya, mudahkanlah saya untuk sarapan besok. Mungkin ada yang belum pernah berdoa seperti itu. Ya, karena merasa sudah yakin ada, ya, yakin semua itu ya seakan-akan sudah pasti, ya. Padahal seharusnya itu diminta semua itu kepada Allah. Jadi Allah tuh senang ketika seorang hamba dia banyak merengek, banyak minta kepada Allah. Ya beda, Allah tuh nggak seperti makhluk. Kalau makhluk banyak diminta berubah mereka. Tapi kalau Allah banyak diminta, tambah senang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membuka pintu rahmat Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Dan siapa yang tidak banyak berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Ya, jadi apapun, ya putus tali sendal kita, minta kepada Allah. Apalagi untuk makanan. Ya, Hasan Al-Basri berkata, untuk ada garam aja minta kepada Allah. Nah, untuk makan minta kepada Allah. Untuk pakaian minta jugalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk perkara rezeki nih. Nah, Allahumma kfini bihalalik an haram. Ya Allah, cukupkanlah aku dari yang halal, dari yang kau haramkan. Ya, kita minta kepada Allah kemudahan dalam rizki yang halal-halal. Ya Allah, berikan juga sebagian orang dari rizkinya yang haram. Ya rizki, kayak yang namanya rizki itu mencakup yang halal juga dan yang apa? Yang haram juga. Ya, bukan artinya yang haram itu bukan rizki dari Allah itu. Tetap juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi andaikan dia tidak melakukan yang haram itu, pun dia akan mendapatkan rizki yang sama dari yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tulis di Lauhul Mahfuz berapa rizkinya. Ketika seorang dia meninggalkan yang haram, ya misalnya dia meninggalkan korupsi. Dia meninggalkan korupsi 1 juta. Ya, 1 juta. Uang 1 juta itu pun akan dia dapatkan bagaimana dengan cara apa yang Allah mau kepada dia, ya, dari hasil yang halal. Jelas insyaallah. Baik. Ini ada yang seseorang dia mendapatkan rezekinya dari yang apa? Dari yang haram nih. Dari yang haram 10 juta misalnya atau 1 juta misalnya. Dari yang haram nih, korupsi atau mencuri lah misalnya. Nah, ketika dan andaikan dia tinggalkan itu, dia tinggalkan korupsi tersebut atau mencuri tersebut, uang 10 juta atau 1 juta itu pun sebenarnya akan juga datang kepada dia dengan cara yang halal. Ya. Baik. Nah, ini masyhur disebutkan oleh banyak para ulama dalam kitabatul rizq takdir, ya, dalam ketetapan takdir Allah sudah tulis rizkinya, ya. Nah, dari siapa Anda dapatkan ini, ya? Dari Syekh Sulaiman Wahili atau dari Syekh Abdul Razak gitu. Nah, jadi cukupkanlah dari yang halal. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta dimudahkan oleh Allah pintu-pintu rizki yang halal, dan kita minta ditutup oleh Allah pintu-pintu rizki yang itu haram. Karena semua itu akan berdampak, akan berefek pada agama kita, amal ibadah kita, hidayah, anak istri dan yang lainnya. Ya, baik. Wa fi ma rawahu Tirmidzi an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyas'al ahadukum rabbahu hajatah kullaha hatta syasa' na'lihi idan qata' fa innahu in lam yassirhu lam yatayassar. Baik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya
salah seorang di antara kalian berdoa kepada Rabb-nya untuk seluruh hajat yang dia perlukan. Untuk seluruh hajat. Untuk seluruh hajat, coba bayangkan ya. Untuk seluruh hajat. Ya. Banyak, pasti banyak yang kita merasa udah kuat di sana, kita merasa udah bisa di sana. Kadang untuk buang hajat aja, kalau seandainya mampat semua gimana tuh? Ya enggak? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Hatta syas na'lihi idzan qata. Sampai putus tali sendalnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sampai sini aja sebenarnya hadis Nabi. Fa innahu in lam yuyassirhu lam yatayassar, ini ucapan Aisyah. Dan siapa yang tidak dimudahkan oleh Allah, enggak akan mungkin dia mendapatkan kemudahan. Ya. Mau banyak uang dia, toko sendal tutup semuanya. Mana bisa dia beli sendal lagi? Ya. Ya coba ada waktu-waktunya di mana mungkin uang atau jabatan nggak kepake tuh. Dia hujan, dia perlu payung, nggak. Bagaimana? Minta kepada Allah, minta kepada Allah semua itu. Nah, dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya jangan seseorang dia untuk hal dunia ini, jangan dia mudah minta kepada makhluk. Jangan dia minta kepada makhluk. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Jangan minta kepada makhluk, minta hanya kepada Allah. Ya, biar nanti Allah yang menggerakkan hati makhluknya untuk hajat kita. Ya, apapun yang kita perlukan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari perkara yang besar sampai perkara kecil, dan ini menunjukkan dan ini mentarbiah kita, mendidik kita untuk tidak bertawakal kepada makhluk. Kalau sebentar-sebentar kita minta kepada orang, ini muncul apa? Muncul keterikatan hati kepada makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau disekutukan dalam hal tawakal ini. Ya, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, nah, sal man syi'ta takun asirah. Mintalah engkau kepada orang, maka engkau akan menjadi budaknya atau tawanannya. Kemudian istaghni amman syi'ta takun nadhirah. Dan rasa cukuplah engkau dari siapapun, maka engkau akan setara dengannya. Dan berilah siapapun yang kau mau, maka engkau adalah raja untuk mereka. Dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihi was'alullaha min fadlih. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, berdoalah kalian kepada Allah untuk mendapatkan karunia-Nya. Berdoalah kalian kepada Allah untuk mendapatkan rizkinya. Ya, jadi banyak-banyak berdoa. Allahumma rzuqni ya Razzaq, rzuqni ya Razzaq, rzuqni. Ya, misalnya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma yassiril amr, Allahumma barik li fitija, Allahumma barik li fitijarati, Allahumma faddukanana, ya Allah, jagalah tokoku ya Allah, berikanlah berkah pada perdaganganku ya Allah. Nah, Allahumma barik li fi tijarati, Allahumma fad dukani, misalnya ya. Apapun lah bahasa kita, apa yang kita minta itu. Kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila sudah selesai ditunaikan, apabila sudah selesai ditegakkan salat, sudah selesai salat Jumat nih, fantashiru fil ard. Kata Allah, menyebarlah kalian di muka bumi. Ini menunjukkan harus adanya apa? Usaha. Harus adanya usaha, jangan hanya modal tawakal saja. Ini perlu diingat ya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, at-tawakkul bil asbab syirkun. Bertawakal kepada sebab itu suatu kesyirikan. Bertawakal kepada makhluk itu suatu kesyirikan. Kalau bukan karena perusahaan ini, kalau bukan karena toko ini, kalau bukan karena pekerjaan ini, kita bakal
jatuh, kita bakal binasa, kita bakal hancur, kita bakal susah. Nah, itu apa namanya? Syirik tuh. Syirik tuh. At-tawakkul bil asbab syirkun. Bertawakal kepada sebab itu syirik. Bertawakal kepada makhluk itu syirik. Wat 6. Nah, wal dan seseorang dia yang hanya melakukan sebab tanpa tawakal, seseorang yang dia tadi apa? At-tawakkul bil asbab syirkun. Seseorang dia yang bertawakal kepada sebab itu syirik. Dan seseorang dia yang bertawakal tanpa melakukan sebab ta'nun fi syariah. Seseorang yang dia tawakal aja tanpa melakukan sebab, maka dia telah mencela syariat. Jelas ini? Jadi ada dua. Yang pertama adalah kalau dia bertawakal kepada makhluk, maka itu syirik. Seseorang yang hanya sekedar tawakal tanpa melakukan sebab, apa itu? Mencela syariat. Karena Islam ini tidak hanya mengajarkan seorang hanya untuk bertawakal saja, tetapi dia juga bagaimana harus berusaha juga. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkat beliau ke laut. Bisa nggak Allah langsung membukakan laut terbelah begitu saja tanpa harus Nabi Musa memukulkan tongkatnya? Bisa. Ya. Kemudian Maryam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang pohon kurma. Laki-laki berotot 2 orang aja belum tentu bisa menggoyang pohon kelapa tuh yang lebih ringan daripada pohon kurma. Ya, ini wanita yang baru melahirkan, masih berdarah-darah, lemas. Dia disuruh oleh Allah untuk menggoyang pohon kurma. Gak akan mungkin goyang. Tapi karena itu harus berusaha, enggak hanya tawakal. Allah mampu saja langsung menurunkan kurma itu bisa. Ya, tapi harus ada usaha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau ketika Isra pakai apa? Pakai buruk. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Madinah lebih dekat mana? Lebih jauh mana? Makkah Madinah atau Makkah Aqsa? Makkah lebih dekat mana? Lebih dekat mana? Lebih dekat Madinah. Kenapa Allah nggak kasih langsung buruk? Buruk misalnya dari Masjidil Haram ke Aqsa, ke Madinah, hijrah Rasulullah SAW. Harus Rasulullah sembunyi dulu di Gua Thur sampai 3 hari, tersengat kaki Abu Bakar dengan binatang. Kemudian berapa kali mau dibunuh oleh Suraqah ibn Malik. Ya, tapi di sana banyak hikmah. Perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu dahsyat ya. Para ulama sampai daurah itu sampai berapa hari itu untuk menjelaskan tentang apa? Perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sampai kita tahu ciri fisik Nabi SAW secara detail. Ciri fisik Nabi SAW, mata beliau, kepala beliau, rambut beliau, wajah beliau, kulit beliau, tangan beliau, otot beliau. Dari mana? Itu dari seorang ibu yang dilewati oleh Nabi SAW ketika hijrah. Secara detail seperti itu, hadisnya hanya datang dari ibu ini. Ya, nggak ada para sahabat lain mencerifisikkan Rasulullah SAW secara detail lebih daripada yang mencerifisikkan oleh ibu ini. Datang seorang ibu ini, ya ketika Rasulullah SAW melewati gubuk atau tenda ibu ini, bertanya Rasulullah, ada nggak domba yang apa namanya yang bersusu, bukan bersusu, bukan berasi dia ya, berapa dia yang ada susunya? Nggak ada, kata ibu ini, udah nggak ada, udah anaknya udah pada gede, udah nggak keluar lagi susunya. Kemudian Rasulullah SAW apa namanya usap, kemudian banyak sekali susunya keluar. Setelah itu diminum oleh Rasulullah, diminum oleh Abu Bakar, diminum oleh ibu tersebut, bahkan dijadikan bekal untuk Rasulullah, ya bekal. Kemudian juga dikeluarkan juga Rasulullah kasih untuk ibu itu. Datang suaminya, ya ada orang tadi yang lewat, ada kayak gimana bentuknya, langsung seperti syair ibu ini, Baduy, orang Baduy, wanita Baduy. Dia menceritakan kepada suaminya seperti apa sosok orang yang dilihatnya itu Rasulullah SAW. Nah, intinya banyak
hikmahnya ya. Taib. Taib. Intinya jangan hanya sekedar bertawakal dan berdoa, tetapi harus juga apa? Melakukan usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika berjihad pakai helm besi, pakai baju besi, ya bukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawakal aja, enggak, harus ada usaha. Taib. Nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faida qudiyatis shalah." Apabila sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ard, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Dan carilah karunia Allah. Wa hadza wa in kana fil jumu'ah fa ma'nahu qa'imun fi jami'i shalawat. Ini sekalipun turun di sholat Jumat, sebenarnya ini umum untuk sholat 5 waktu. Apabila sholat sudah selesai, menyebarlah kalian di bumi Allah dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Cari karunia Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walihada wallahu a'lam amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yadkhulul masjid ay yaqula Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Karena itu Allahu a'lam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang dia masuk masjid untuk mengucapkan, ya Allah bukakanlah pintu, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu, kan gitu ya kalau masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Rahmat itu apa? Rahmat itu ada 2 maknanya. Yang kedua adalah, yang pertama adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah. Yang kedua adalah al-ismah, yaitu penjagaan dari Allah. Apa maksudnya penjagaan? Dipersulit dia untuk bermaksiat, dipermudah dia untuk beramal soleh. Jadi ar-rahmah itu adalah al-maghfirah fi ma madha wal ismah fi mastaqbal, yaitu diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan Allah jaga Allah yahfazukum. Mudah-mudahan Allah menjaga antum. Ya, menjaga antum di sini maksudnya adalah mudah-mudahan Allah mempersulit engkau dalam bermaksiat dan Allah permudah engkau dalam beramal soleh, dalam beribadah. Itu makna Allah menjagamu. Ya, baik. Nah, kita minta ampunan, ya, kita minta ampunan Allah di masjid ini, kita minta dipermudah untuk khusyuk di masjid ini. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, gitu ya. Wa idza kharaja ayyaqul, dan kalau seandainya kita keluar dari masjid, apa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku memohon karuniamu. Ya Allah aku memohon karuniamu. Jadi ketika kita keluar masjid, kita memohon karunia Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di selesai sholat Jumat aja. Setiap sholat 5 waktu, ketika kita keluar dari masjid, kita minta dimudahkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak berdoa. Allahumma nis'aluka min fadlik. Wa qad qala al-Khalil alaihi salatu wassalam, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ya. Nah. Dan berkata al-Khalil, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam, fabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah oleh kalian rizki itu dari sisi Allah. Nah, maksudnya ayat atau hadis-hadis ini mengingatkan kita, ya, manhaj dalam mencari rizki itu semua Allah yang ngatur. Maka mintalah kepada Allah, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Carilah rizki itu di sisi Allah, beribadahlah engkau kepadanya dan bersyukurlah engkau kepadanya. Subhanallah. Coba lihat urutannya di sini. Rizki, ibadah, syukur. Rizki, ibadah, syukur. Gak bisa seorang beribadah kalau gak dikasih rizki oleh Allah, ya gak? Mana bisa orang lapar-lapar ibadah? Maksudnya seperti ini. Nah, gimana ayatnya? Nah, ya yuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi nih, kepada para rasul, wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik dan beramal solehlah. Ya, jadi didahulukan makan daripada amal soleh nih. Ya, makan makanan yang baik, kemudian beramal solehlah.
Nah, kemudian juga Allah perintahkan juga pada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai hamba-hambaku yang mukmin, ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, makanlah oleh kalian dari rezeki yang kuberikan kepada kalian yang baik-baik dan beramal solehlah. Seseorang kalau tidak nggak ada yang dimakannya, nggak ada yang diminumnya, dia nggak bisa tegak untuk sholat berdiri, nggak bisa khusyuk dan nggak bisa ini dan itu, gitu ya. Nah, begitupun dalam ayat ini surat Al-Ankabut nih, minta rizki, beribadah, bersyukur, udah sempurna dunia, sempurna dunia. Coba, masya Allah ya, sebagian rumah-rumah di Sunda ini ya, nah rumah, masjid, balong. Ya enggak? Coba rumah-rumah orang berada di Sunda ini ya, luar biasa, tenang mereka hidupnya. Rumah, mau sholat ke masjid, dekat. Mau makan tinggal mancing. Tenang hidup. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Wa hadza amrun wal amru yaqtadil ijab. Ini adalah perintah, dan perintah Allah itu hukum asalnya adalah wajib. Ya, jadi wajib doa. Terkadang orang lupa doa sebelum kerja. Seorang terkadang lupa doa sebelum dia buka toko. Makanya buka toko pertama kali buka kunci itu ya, diingetin tuh. Buka kunci toko tuh diingetin tuh. Nah, kemudian juga banyak berdoa agar Allah berikan, Allah jaga tokonya, Allah berikan berkah perdagangannya, itu terus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hadza amrun wal amru yaqtadi al ijab. Fal isti'anatu billah wal luju ilaihi fi amri rizqi wa ghairihi aslun azim. Nah, ini poin akhirnya, yaitu apa? Meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan dunia, kemudian selalu kembali kepadanya dalam urusan dunia, fi amri rizki, dalam hal rizki itu urusan dunia, wa ghairihi aslun azim, adalah manhaj yang sangat agung, dasar pokok, prinsip dasar ya, prinsip hidup seorang muslim untuk menjalani hidupnya dalam perkara rezeki, minta pertolongan kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kapan kasih tahunya ini rezeki ini? Belum juga apa yang terbaik ini. Belum juga dikasih tahu oleh Syekhul Islam mata pencaharian apa yang terbaik. Ini masih manhajnya dulu nih. Kita harus menjalani semua apapun profesi kita. Ini manhajnya. Summa ya, manhaj itu apa sih? Nah, bilang manhaj enggak tahu lagi manhaj. Manhaj apa? Cara hidup. Barakallahu fikum. Jadi manhaj itu diambil dari kalimat an-nahju. An-nahju yaitu at-tariq. At-tariq al-wasi'. Ya, afwan sebentar. Al-manhaj diambil dari kalimat an-nahju. An-nahju artinya adalah at-tariq al-wadih, afwan, bukan al-wasi', at-tariq al-wadih. Ya, manhaj itu diambil dari kalimat an-nahju. An-nahju adalah jalan yang jelas. Jalan yang jelas itu manhaj. Ya. Misalnya kita di tol nih. Kiri Muhammad Toha, lurus Cileunyi, kan jelas tuh. Maksudnya kanan kirinya itu jelas dan luas. Ya, nah itu manhaj. Jadi kita melangkah itu dengan pasti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Qul Allahumma hdini wa saddidni." Ya Allah, berikanlah aku hidayah dan berikanlah aku sadad. Al-hidayah, hidayatu kat-thariq wa sadadus saham. Kata Rasulullah SAW, ya Ali, ucapkanlah olehmu, ya Allah berikanlah aku hidayah dan berikanlah aku sadad. Hidayah itu adalah hidayatu kat-thariq. Ya, hidayatu kat-thariq, yaitu engkau ngerti jalan. Seperti itu tuh. Jadi ketika kita
melakukan ini, melakukan itu, terlebih dalam hal agama, itu ada dasarnya, ada kepastiannya. Ya, dalam mencari rizki, boleh nggak ini, kita sudah tahu apa? Ada dasarnya. Ya, baik. Kemudian wasadad sadadus saham, dan ketepatan itu adalah ketepatan ketika berburu, namanya sadad. Kata Rasulullah, saddidu wa qaribu. Tepatlah kalian dalam beramal itu, dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Kalau seandainya nggak bisa, qaribu, dekatilah ketepatan itu. Kata Rasulullah, sadadus saham. Ketika engkau memanah, itu betul-betul kena ke retina rusa itu. Ya, bukan hanya kena ke badannya, enggak, ke retinanya. Ya. Nah, ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, minta istiqomah ya. Taib. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, ya Allah, berikanlah aku sadad. Taib. Nah, ini manhaj, yaitu selalu kembali kepada Allah dalam urusan dunia. Summa yambaghi lahu ayyakhudal mal bisakhawati nafs. Nah, ini masih lagi nih. Masih manhaj lagi nih. Yaitu apa? Hendaknya seseorang dia mengambil harta itu dengan sakhawah, dengan kedermawanan, liyubarika lahu fi, agar Allah memberikan berkah untuknya. Nah, wala ya'khudhu bi isyrafin wa halaq, dan tidak dia mengambilnya dengan ketamakan dan dengan israf. Ini dia merayu-rayu orang atau apa namanya? Apa ya? Ya, seperti itu. Khudha wa anta ghairu mustasyrifin wa la mutatalli'in laha. Jadi ini diambil dari hadis seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau diberi hadiah oleh Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, berikan kepada yang lebih membutuhkannya daripadaku. Akhirnya Rasulullah kasih ke orang lain. Umar kasih lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepada yang lebih membutuhkannya dariku. Rasulullah memberikannya kepada yang lain. Di kali ketiga, Rasulullah kasih Umar. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, tolong berikan kepada yang lebih membutuhkan dariku. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, khudha wa anta ghairu mutatalli'in wala mustasyrifin laha. Wahai Umar, ambillah apa harta yang datang kepada engkau ini selama engkau tidak minta-minta. Tatallu' itu enggak ya, tatallu' tadi diantaranya merayu gitu ya. Diantaranya juga apa namanya? Mutatalli' itu nyongkel-nyongkel gitu. Gimana nyongkel-nyongkelnya? Nyongkel-nyongkel. Ya seperti itulah, merayu-rayu, ngolok dan yang lainnya. Nah, itu namanya israf. Ya. Halak itu tamak. Bukan dengan ketamakan, bukan dengan minta-minta. Bal yakunul mal indahu bimanzilatil khala. Wah, ini subhanallah. Nah, ini manhaj nih ya. Ini penting nih. Saya ulangi lagi nih ya. Dan jadikanlah harta itu bagaikan kamar mandi, toilet. Diulangi lagi. Bal yakunul mal indahu bimanzilatil khala. Jadikanlah harta itu bagi dia seperti toilet. Alladzi yahtaju ilaihi min ghairi ayakuna lahu fil qalbi makanah. Yang sangat dia perlukan tetapi enggak masuk dalam hati. Wasa'yu fihi idza sa'a ka islahil khala. Dan seseorang ketika dia memperbaiki rizkinya seperti dia memperbaiki kamar mandinya. Kamar mandi perlu nggak? Nggak ada kamar mandi, orang nggak akan bisa, nggak bisa macam-macam. Ya, baik. Nah, misalnya kalau rumah bagus, nggak ada kamar mandi, apa artinya rumah bagus? Ya nggak, kalau nggak ada kamar mandi. Baik. Rumah bagus, ada kamar mandi. Apakah yang dia ingat kamar mandinya? Enggak lah, yang dia ingat rumahnya nyaman, ada taman, ada ruang tengah, ada ruang itu. Kan yang dia ingat dia bikin rumah bagus misalnya. Yang dia ingat kan rumahnya, ruang tengahnya, taman duduknya. Enggak ada yang dia ingat kamar mandinya. Aneh kan kalau orang ingat kamar mandinya. Tapi harus ada enggak kamar mandi itu di rumah?
Harus ada. Masa kalau nggak ada kamar mandi di rumah? Waduh. Baik. Ya, sebagian orang nggak mau camping karena nggak ada toilet di kamar di sana. Ya. Jadi seperti ini. Ini luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengumpamakan harta itu bagaikan toilet. Sesuatu yang harus nggak? Ya, bagaimana seorang muslim dia mau menunaikan banyak sekali ibadah, ya seperti mengeluarkan zakat, atau dia umroh, atau dia haji, atau dia bisa bersedekah, dia hibah, dia wakaf, dia bikin masjid, dia bikin ini dan itu. Kalau bukan dengan harta, itu semua ibadah apa? Maliyah, ya, zakat yang dia keluarkan, zakat fitr berapa dikeluarkan? Bang Felis, berapa zakat fitr Bang Felis keluarkan? Zakat fitrah. Nah, berapa uangnya? Ya, 3 kilo lah, anggap 3 kilo. Berapa uang Bang Felis? Bang Felis makannya apa? Nasi kan? Nah, berapa? Oh, sekarang naik. Iya. Nah, berapa? 3 kilo berapa? 50.000 ya. Sekarang 50.000 ya. Sekarang harganya 50.000 3 kilo. Enggak. 50.000 tuh 3 kilo Bang Felis. Enggak tahu harga beras sama sekali Bang Felis ya. 50.000 itu 3 kilo. Nah 50.000 Nah, 50.000 yang dia keluarkan untuk zakat fitr itu lebih besar pahalanya daripada seorang dia bersedekah dengan sebanyak apapun dia bersedekah. Jelas insya Allah. Kenapa? Karena zakat fitr hukumnya wajib. Zakat demikian pula. Zakat seseorang punya uang 10 juta. Zakatnya berapa? Kalau sudah sampai nisab, nanti akan kita bahas insya Allah dalam pertemuan. Zakat mal, ya, nisabnya itu 6,5 juta. Ya, nanti akan kita bahas itu waktu lain, nanti nggak akan selesai lagi. 6,5 juta sudah kena nisab nih. Nah, syarat yang kedua apa? Harus sampai haul. Nah, uang 6,5 juta, 10 juta lah. 10 juta uang seorang. Berapa zakat malnya tadi Bang Felis? Betul. 2,5%. Berarti berapa tuh? Enggak lah. 250.000. Nah, 10 juta udah ngantuk Bang Felis. 10 juta 250.000. Ya, zakat malnya. Itu lebih besar pahalanya daripada apa? Daripada sedekah, daripada hibah, daripada hadiah. Jelas insyaallah ya? Baik. Nah, maksudnya seseorang dia akan bisa melakukan ibadah besar itu dengan adanya harta. Baik. Walaupun memang di sana ada sebagian ulama seperti Imam Malik dan Laits bin Sa'ad yang mereka diberikan kekayaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Ya, sebenarnya ketika seorang dia mengeluarkan zakat, mana pahalanya lebih besar daripada sedekah? Sedekah tadi. Zakat. Udah mulai ngantuk lagi anaknya. Ketularan nih. Zakat yang tidak seberapa, 2,5% dari harta seorang. Sedangkan sedekah bisa 10% dia keluarkan, 50% dia keluarkan dari hartanya. Ya enggak? Nah, 2,5% yang dia keluarkan itu jauh lebih besar pahalanya daripada sedekah. Nah, baik. Ya. Nah, diulangi lagi. Di sini kata Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala, seseorang itu mau berapa lama sih dia di WC? Mau berapa lama? Dia selesai buang hajatnya dia keluar kan gitu kan? Selesai buang hajatnya, nah begitu pula lah dunia. Ya, selesai hajatnya sudah selesai. Ya, baik. Nah, di sini bal yakunul mal indahu bi manzilatil khala. Ya Allah, doa dari kalau Syekh Sulaiman Ruhaili menyebutkan doa ini yang Anda tahu dari Hasan Al-Basri. Ya, tapi beliau menyebutkan dari siapa pernah lupa ya tadi. Allahumma ij'alid dunya fi jaybi wa la taj'al fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di sakuku aja, jangan sampai masuk ke dalam hatiku. Nah, ya Allah, jadikanlah dunia ini di sakuku dan jangan sampai masuk ke dalam hatiku. Nah, sebagian
atau Hasan Al-Basri juga mengatakan, jadikan dunia itu di tanganmu, jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Ya, jadi dunia itu perlu, harus, ya. Nah, tetapi jangan sampai itu yang menjadi tujuan hidup seseorang. Ya, kalau sudah itu menjadi tujuan hidup seseorang, dia akan lakukan apapun untuk dunia tersebut. Dia akan gadaikan apapun yang dia miliki untuk dunia tersebut. Jabatannya, ya, bahkan lebih daripada itu akan dia gadaikan apapun yang dimiliki untuk dunia. Naudzubillah. Rumahnya, kendaraannya, bahkan sampai keluarganya, sampai agamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nas yaghdu. Setiap manusia itu sedang jalan semuanya. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dan mereka sedang menjual. Mereka sedang menjual dirinya, kata Rasulullah SAW. Faba'i'un nafsahu, mereka menjual nyawanya, mereka menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Ada yang menjual dirinya kepada Allah sehingga lepas dia dari neraka menuju surga Allah. Ada yang mubiquha, justru dia jual dirinya itu untuk bisa dia jual dirinya itu dan masuk ke dalam neraka. Ya, jadi dia nggak peduli dengan agama lagi, ya, nggak peduli dengan ya dia jual agamanya. Yasharuna bi ayatillahi tsamanan qalila. Bahkan sebagian ulama mereka menjual, apa maksudnya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah? Apa artinya? Kan banyak dalam Al-Quran. Yasharuna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka para ulama-ulama ahlul kitab, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Apa maksudnya? Adalah mereka menjual ayat-ayat Allah menurut keinginan penguasa, menurut keinginan partai, kelompok, golongan. Ya, mereka mengubah maksud dari ayat-ayat Allah tersebut sesuai dengan keinginan mereka untuk dunia. Cariin dong ayat tentang ini, ya, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan kerajaan, untuk kepentingan ini dan itu, untuk program pemerintahan misalnya. Ya dicari. Nah itu yasharuna bi ayatillahi tsamanan qalila. Bahkan sebagian ada yaktubuna alkitaba bi aydihim, mereka menulis ayat itu dengan tangan mereka dan berkata hadza min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Baik. Nah, masih ada waktunya nih. Oh, sudah cukup pertanyaan insyaallah. Ya, kita lanjutkan, masih banyak ucapan beliau tentang. Oke, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Wa antum barakallahu fikum. Pertanyaannya, jika seseorang baru Islam ilmu, dia baru mengetahui misalnya pekerjaannya ada perang misalkan, lalu apakah dia harus meninggalkan gitu, atau dia boleh untuk mempersiapkan lah kamar mandi barunya gitu. Jadi bukan mulus, tapi sebenarnya ya tidak langsung pakai toilet masjid gitu, tapi pakai toilet yang ada dulu sambil mempersiapkan toilet yang ala misal gitu. Itu seperti apa hubungan? Baik. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, ketika seseorang dia sudah terlanjur ya pada suatu pekerjaan dan di sana ada yang haram, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus pindah atau keluar langsung dari pekerjaan tersebut dan dia segera mencari yang halal? Atau dia terus di situ sampai dia bikin usaha barunya gitu ya? Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang seseorang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Baik. Jadi sebenarnya kita tidak tahu sampai kapan buayan setan itu. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah musta'an. Tunggu sebentar. Di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra ayat ke-64. Wastafziz man istata'ta minhum bisauti. Goda dari anak Adam itu dengan seluruh kemampuan yang kau miliki dengan suaramu. Ya. Goda mereka, anak-anak Adam itu dengan suara indahmu, ya, dengan orasimu. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Kemudian dukung juga dengan pasukan berkudamu, pasukan berjalanmu. Pasukan berjalan namanya? Tentara kan ada tentara kavaleri. Kavaleri yang pasukan berkuda. Ya, memang bukan ahlinya kita ya, jadi nggak tahu kita. Nah, pakai pasukan berkudamu, pasukan berjalan kakimu. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Ikut sertakan juga harta dan anak-anak mereka. Takut-takuti mereka. Berikan janji-janji untuk mereka juga. Nah, jadi seperti ini. Terkadang khawatir seseorang itu dia terbuai, ya, terbuai dengan janji-janji syaitan, sehingga dia ada rasa kekhawatiran sangat, sehingga dia tidak lepas-lepas tuh dari hal yang haram tersebut. Nah, tetapi ketika seorang dia, ya alhamdulillah ya, Allah mudahkan untuk kita di zaman ini, bisa mudah kita sebenarnya untuk mencari rezeki dengan handphone ini aja, ya. Maksudnya kita punya barang dari teman kita coba untuk jual, kita sudah ada usaha tuh, diletakkan di tempat-tempat online atau di grup kita, itu sudah usaha. Jadi kayak gini, untuk berdagang, untuk yang paling mudah dagang ya. Kalau kata Uwa Ana, dagang itu beli satu jual dua. Beli satu jual dua. Beli satu ini 1.000, jual 2.000. Tetapi beli satu jual dua. Cari apa yang dibutuhkan oleh orang, kemudian dijajakan pun di tempat di mana orang butuh, bukan menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh orang, kemudian dia tawarkan di tempat di dalam rumahnya misalnya, mana ada orang beli. Jadi usaha nggak ada, usahanya nggak betul gitu ya. Maksudnya Allahu a'lam, yang jelas untuk menjadi berkah keluarga, berkah pada agamanya, seseorang semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari yang syubhat, apalagi dari yang haram, karena itu akan menjadi sebab doanya tidak dikabulkan, akan berefek kepada anak istrinya. Nah, wallahu a'lam. Seperti itu. Kalau masjid masih ngizinin nggak apa-apa. Baik, barakallahu fikum. Allah. Fadhal, kira ada yang lain? Nah, fadhal. Mantap sekolah. Ini sekarang kalau definisi yang jangan masukkan harta ke dalam hati itu seperti apa sih? Maksudnya tujuan tadi iya. Kita memasukkan yang paling ringannya lah, misalnya kita memasukkan harta ke dalam hati itu. Oke. Jadikanlah harta itu di tanganmu, jangan masukkan ke dalam hatimu. Maksudnya jangan sampai jadi tujuan hidup kita. Sampai agama kita pun kita gadaikan untuk dunia. Itu maksudnya masukkan dalam hati. Ya, seperti seorang dia kerja menggadaikan agamanya, pakai topi Sinterklas lah,
nyanyi-nyanyi haleluya lah di selama tahun baruan lah, harus ada ulang tahun ini, ulang tahun itu. Nah, itu dia kan menggadaikan agamanya. Dan dia akan tempuh itu karena memang dunia dalam hati dia. Dia nggak peduli dengan agamanya, seperti itu. Allah. Fadhol. Mungkin masih ada. Cukup ya. Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.